Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farin Hazalfa, absen 10 dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya ingin membuat video perbaikan nilai. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai dua bahasan. Bahasan yang pertama yang saya ambil adalah organisasi Budi Utomo. Yang kedua adalah Kongsi Dagang VOC. Kalau begitu, langsung saja saya mulai. Selamat menonton. Kalau begitu, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, organisasi Budi Utomo. Oke, organisasi Budi Utomo ini diawali dari gerakan Wahidin yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan. Terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu pada tahun 1906 sampai 1907, di mana dana pendidikan tersebut disebut dengan dana pelajar atau nama lainnya adalah study fund. Kemudian, pada tahun 1907 terjadi pertemuan nih dengan Sutomo. Sutomo ini adalah salah satu mahasiswa Sofia. Ya. Nah, setelah terjadi pertemuan antara kedua pihak tersebut, Sutomo pun akhirnya tertarik dengan pemikiran Wahidin yang akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini dibentuk di Jakarta dan organisasi ini diketuai oleh Dr. Sutomo. Pada saat ini atau pada dewasa ini 20 Mei 1908 tanggal pembuatan organisasi Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa kok disebut Hari Kebangkitan Nasional? Emangnya kenapa? Oke, jadi 20 Mei 1908 ini disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional karena berdirinya organisasi Budi Utomo ini merupakan sebuah tonggak awal dari kebangkitan nasional. Organisasi inilah yang merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Sofia. Organisasi Budi Utomo adalah awal dari munculnya kesadaran nasional Indonesia yang seperti yang saya bilang tadi, sebuah tonggak awal kebangkitan nasional. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia yang memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan, dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi sebelum Budi Utomo tuh belum ada organisasi yang seperti ini. Organisasi dengan pengurus tetap, anggota, tujuan, dan rencana kerja dengan aturan-aturan tertentu nggak ada. Jadi Budi Utomo adalah yang... Oke, lanjut. Selain dari Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin, itu ada tokoh lainnya, tokoh lain pendiri Budi Utomo, antara lain Gunawan Cipto Mangkunkusumo dan RT Aryo Tirto Kusumo. Oke, lanjut ke tujuan dari organisasi Budi Utomo itu sendiri. Tujuannya yang pertama adalah menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, serta Madura pada diri sendiri. Kemudian berusaha meningkatkan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa dengan memperdalam kesenian dan kebudayaan. Kemudian menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Kemudian membuka pemikiran penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Seperti itu. Dari tujuan tersebut, Budi Utomo secara tersirat mencakup kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa yang lainnya. Sedangkan bangsa Indonesia saat itu tidak terhormat karena dijajah oleh Belanda, ya kan? Dari tujuan tersebut, Budi Utomo memiliki cita-cita tersembunyi yang kemudian menjadi cita-cita kaum nasional Indonesia.
Namun, Budi Utomo tetap tidak mendeklarasikan sebagai organisasi politik secara terang-terangan karena Belanda selalu mengawasi pergerakan Budi Utomo dengan ketat. Jadi ya seperti itulah gambaran penjelasan singkat tentang materi yang saya berikan, yaitu organisasi Budi Utomo. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu aksi dagang VOC. Jadi kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur yaitu untuk mendapatkan keuntungan serta kekayaan. Tujuan tersebut dapat tercapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Banyak sekali orang-orang Eropa yang tertarik untuk pergi ke Nusantara untuk bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Persaingan yang cukup keras terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Pemerintah dan parlemen Belanda mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama untuk membentuk suatu perusahaan dagang yang jauh lebih besar. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara, yaitu VOC. Atau dalam bahasa Indonesianya menjadi Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Selain untuk bersama membentuk suatu perusahaan dagang yang lebih besar, VOC juga memiliki tujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat sesama kongsi dagang Belanda, kemudian memperkuat kedudukan pedagang Belanda, serta sebagai kekuatan revolusi. VOC ini dipimpin oleh Dewan 17 atau juga biasa disebut dengan Harem 17. Markas besar dari Dewan 17 ini atau Harem 17 ini berada di Amsterdam. Lanjut, kita akan membahas tentang kewenangan atau biasa disebut dengan hak oktroy dan hak-hak sendiri yang dimiliki oleh VOC. Jadi yang pertama ada hak memerintah di negeri jajahan, hak membuat dan mengadakan mata uang sendiri, ketiga hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, kemudian hak untuk membentuk pasukan, kemudian hak melakukan monopoli perdagangan, 6 hak menyatakan perang atau damai, 7 hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat, dan yang terakhir hak membuat pengadilan sendiri. Sebagai bentuk imperialisme yang dilakukan oleh Belanda, VOC membuat beberapa kebijakan, banyak sekali kebijakan. Di sini saya akan memberikan 4 contoh seperti pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu apa sih? Pelayaran hongi adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah dan meminimalisir perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing, kecuali bangsa Belanda sendiri. Kedua, divide et impera, atau dalam bahasa Indonesianya adalah adu domba. Divide et impera ini atau adu domba ini adalah strategi Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan mengikut campur masalah internal yang mana memudahkan Belanda dalam menguasai Nusantara. Ketiga, ada ekstirpasi atau kebijakan pemusnahan komoditas tertentu oleh VOC untuk mengendalikan harga pasar bila harga barang sedang jatuh dan tidak akan bisa mencapai laba dalam perdagangan. Jadi VOC ini mengendalikan harga pasar. Kemudian ada juga monopoli. Monopoli itu kayak seperti menentukan jenis tanaman, wilayah, daerah yang boleh ditanam serta harga jual tanaman. Dan masih banyak kebijakan lainnya. Yang 4 tadi itu contoh kebijakan dari VOC. Nah, lanjut ke Gubernur Jenderal VOC. Jadi Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth.
Masa kejayaannya itu dari 1602 sampai 1614. Sebagai gubernur jenderal pertama, Peter Booth sudah tentu harus memulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar mendapat monopoli perdagangan dapat terwujud. Selama masa kejayaannya, ia berhasil mendirikan markas-markas VOC di berbagai daerah. Yang pertama itu di Banten pada tahun 1610. Setelah itu, ia juga berhasil mendirikan markas di Jayakarta pada tahun 1611. Nah, markas di Jayakarta ini menjadi cikal bakal Batavia. Kemudian, terakhir ia berhasil mendirikan markas di Ambon. Kemudian, pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rains pada tahun 1614. Masa kejayaannya ini selama 1 tahun lamanya. Jadi dari 1614 sampai 1615. Pada tahun 1615 ini, Gubernur Jenderalnya ganti lagi. Gubernur Jenderal yang tadi digantikan oleh Gubernur Jenderal Lawrence Rail sampai tahun 1619. Jadi masa kejayaannya itu berlangsung selama 4 tahun lamanya. Pada masa kejayaannya, ia berhasil membangun gedung Mauritius. Kemudian, selama 4 tahun menjabat, Lawrence Rail ini digantikan oleh Jan Peter Coen. Ia dikenal sebagai gubernur yang berani, kejam, dan juga ambisius. Coen ini mendapat julukan peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Ia berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara. Jadi seperti itu kisah dari Gubernur Jenderal VOC. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari kongsi dagang VOC, yaitu masa keruntuhan VOC. Masa keruntuhan VOC terjadi pada abad ke-27 atau awal abad ke-28. VOC ini mengalami puncak kejayaan. Pada saat itu VOC memiliki banyak sekali kapal, tentara, serta pekerja, tapi terpaksa harus dibubarkan. Faktor-faktornya itu antara lain, yang pertama, pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. Kemudian seiring semakin banyaknya kantor cabang perdagangan yang dibuka, semakin besar juga biaya kepegawaiannya. Ketiga, biaya perang semakin besar. Dan yang terakhir, persaingan dengan perserikatan dagang dengan negara lain seperti EIC itu menjadi faktor runtuhnya kejayaan VOC. Jadi masa kejayaan VOC berakhir sampai abad ke-27 atau awal abad ke-28. Oke, sekian video perbaikan nilai mengenai 2 bahasan yang saya pilih tadi, yaitu kongsi dagang VOC dan juga organisasi Budi Utomo. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.